Sudah nampak? Sudah terlihat, Dok. Baik, ya. Jadi sebelum kita masuk apa itu tentang macam-macam spesies ya, baik itu di Trematoda usus, paru, maupun nanti di Trematoda darah, kita akan bicara dulu tentang apa itu Trematoda. Ada yang sudah pernah baca apa itu Trematoda? Nanti slide-nya saya gabungkan ya. Ini baru tiga, belum. Ya, silakan. Timothy ya, silakan. Izin menjawab dok, yang saya tahu tentang trematoda itu dia salah satu dari apa namanya eh pelatih Helmintes, terus dia yang bentuknya kayak daun dok. Terima kasih dok. Baik, makasih Timothy ya. Jadi trematoda ini lebih dikenal sebagai cacing daun. Benar, bentuknya seperti daun. Tetapi ada satu trematoda, bukan satu, beberapa spesies, yaitu dari golongannya trematoda darah. Ini yang dia tidak memiliki bentuk seperti seperti daun ya. Jadi dia punya hal-hal yang berbeda dengan jenis trematoda yang lain. Itu khusus untuk trematoda darah. Kita lanjut dulu. Ini rolling nggak slide-nya? Gerak, Dok, Jalan. slide. Oke, baik. Ini seperti yang sampaikan Timothy tadi, jadi bentuknya pipih dorsolateral. Ya, dorso itu belakang, lateral itu samping. Jadi dia pipihnya seperti daun, kita sebut sebagai cacing daun. Ukuran paling besar ini genusnya Fasciola ataupun Fasciolopsis, contohnya Fasciola hepatica dan Fasciolopsis busci. Terkecil itu adalah Heteropyes metagonimous. Secara umum trematoda itu punya dua alat penghisap ya. Jadi ada oral sucker, ada ventral sucker. Ini fungsinya untuk mengambil makanan. Jadi oral sucker, oral itu bentuknya ya seperti namanya oral itu mulut ya. Jadi sucker itu adalah penghisap. Ini pada bagian kepalanya oral sucker. Ada yang penghisapnya terletak di perut. Kita sebut sebagai ventral sucker. Bagian dalamnya ada tiga lapis otot, longitudinal, oblik, dan sirkuler. Dan tidak ditemukan adanya rongga badan maupun sirkulasi darah. Ini ada alat pencernaannya. Jadi mulai dari mulut, ini dikelilingi batu isap kepala, rongga mulut, faring berotot, esofagus, bercabang dua seka. Seka ini adalah usus ya. Jadi seka dari kata sekum. Kalau dua ada ya seka seperti Y yang terbalik, berakhir buntu. Ini masih sulit untuk membayangkannya. Nanti kita lihat anatomi, bentukan anatominya seperti apa. Nah, sekum ini ada bentuknya seperti tabung, ada yang bercabang-cabang ke lateral. Makanan bahan cair ataupun setengah cair. Jadi makanan itu akan masuk ke mulut sampai ke sekum, selanjutnya akan diserap, sisa makanan dimuntahkan kembali melalui mulut. Jadi dia nggak punya alat untuk ekskresi ya. Jadi diserap, sisa makanannya akan kembali lagi dimuntahkan lewat mulut dan diserap oleh seluruh permukaan tubuh. Alat reproduksi hermafrodit, ya jadi kelamin jantan dan betina pada satu individu. Testis biasanya ada dua buah, jadi sistosoma. Spesies ini lebih dari dua, letaknya berurutan. Hermafrodit ini secara umum, tapi pada trematoda darah dia couple, ya. Jadi banyak yang berbeda untuk trematoda ini pada trematoda darah. Khusus nanti trematoda darah berbeda secara anatomis maupun fisiologis. Jadi umumnya dia memang hermafrodit, tapi pada cystosoma spesies ini adalah couple nanti. Perkawinan terutama terjadi pada suatu organisme, terdapat pula antar dua organisme ini pada trematoda darah. Fertilisasi terjadi di dalam ootyte. Ini siklus hidupnya. Ini ada dua ya. Ya, jadi manusia bisa terinfeksi trematoda itu dengan dua cara. Ini hanya pada trematoda darah. Ya, dari tadi saya bicarakan trematoda darah beda, trematoda darah beda. Ini tolong nanti dicatat ya.
dibedakan. Jadi pada trematoda darah Schistosoma spesies ini dia bentuknya adalah serkaria. Serkaria itu bentuk larva aktif, nanti dia akan berenang dan akan masuk ke dalam kulit manusia. Tapi secara umum pada trematoda yang lain selain trematoda darah, kita akan termakan metaserkaria. Bisa metaserkaria itu terdapat pada tumbuhan air, contohnya pada Phaseolus spesies, Phaseolopsis busci, dan Wabtonius spesies. Atau metaserkaria ini terdapat pada ikan, ya contohnya pada Pauronsis spesies. Atau metaserkaria ini terdapat pada udang atau ketam, ya. Kepiting yang besar-besar itu contohnya pada Paragonimus spesies. Baru secara umum nanti kita per spesiesnya. Umumnya membutuhkan 2 tuan rumah perantara kecuali sitosoma. Kembali lagi nih trematoda darah. Telur menetas, ini urutannya menetas keluar mirasidium dari telur. Nanti mirasidium ini larva satunya. Dia bentuknya larva dengan adanya silia, selanjutnya dia akan berenang. Dan dalam 24 jam harus masuk ke TRP1. Nah, TRP1-nya apa? TRP1-nya adalah keong. Ya. Jadi tadi telur, terus dia menetas, keluarlah mirasidium atau larva satu yang bentuknya dia punya silia, dia akan berenang, masuk ke dalam keong. Nah, di dalam keong air ini akan terjadi perubahan menjadi sporokista, redia, dan serkaria. Ya. Nah, kalau pada trematoda darah, ya, Schistosoma spesies, seperti ini, serkaria dia akan berenang dan langsung menembus ke kulit. Sedangkan kalau yang lain, maka serkaria ini dia akan berenang, ya, terus dia akan berubah metaserkaria. Nah, ya, ada telur yang sudah matang, ada yang perlu kematangan di air, macam-macam. Nah, ini ya. Jadi ini tadi, ini yang manusia yang dia mengalami infeksi, ini pada tinjanya ini ada telur. Telur ini akan menetas menjadi mirasidium. Yang mirasidium tadi adalah larva satu yang bersedia, dia akan berenang masuk ke TRP1, keong-keong air. Nah, di dalam TRP1, mirasidium akan berubah menjadi sporokista, redia, dan serkaria. Ya. Selanjutnya serkaria, ini larva yang aktif dia akan berenang masuk ke dalam tubuh TRP2. Tadi ingat TRP2 ada yang bentuknya ikan, ya. Ada hewannya ikan, ada tumbuhan air, ada yang udang ataupun ada kepiting. Nah, manusia akan terinfeksi dengan cara memakan TRP2 ini secara tidak sengaja. Misalnya pada ada beberapa daerah Asia Timur, ya, Jepang, Korea, misalnya seperti itu, atau di daerah Cina yang suka makan ikan setengah mentah ataupun mentah, atau makan udang setengah mentah ataupun mentah, maka dia bisa terinfeksi cacing trematoda. Ya. Khusus untuk sistosoma, ya, sistosoma atau trematoda darah, dia tidak perlu TRP2. Jadi bentuk serkaria ini dia akan langsung bergerak dan akan menembus kulit manusia. Itu contoh pada trematoda darah. Ini habitatnya sesuai namanya. Jadi trematoda ini ada yang hidup di usus, kita sebut trematoda usus, ada yang di hati, trematoda hati, ada yang hidup di paru-paru, ini trematoda paru-paru, dan ada yang di darah kita sebut sebagai trematoda darah. Ini trematoda usus. Nah, kita trematoda usus hanya akan membahas Phaseolopsis busci dengan ya hanya Phaseolopsis busci saja. Terus trematoda hati kita akan membahas Phaseola hepatica. Trematoda paru ini Paragonimus wassermanii, dan trematoda darah ini semuanya. Karena trematoda darah ini yang paling fatal dan sangat relate, ya, dengan penyakit-penyakit yang sekarang sih masih banyak kasusnya. Secara epidemiologi, ya, penyebaran atau infeksinya ini bisa terjadi karena di sini pada masyarakat masih penggunaan air sungai untuk mencuci, mandi, dan sebagainya macamnya. Terus ada kebiasaan memakan TRP2 yang mentah atau kurang matang, ya. Masih ada kebiasaan masyarakat kita juga sungai itu masih menjadi satu tempat yang
Ya di situ transportasi, di situ mencari makan, di situ mencari penghidupan, di situ juga tempat untuk membuang segala macam kotoran ya, jadi tinja, sputum atau urin sembarangan di sungai ini bisa menjadi tempat membantu dari proses penyebaran trematoda. Dan adanya keong air ya, sebagai reservoir ini juga bisa menjadi salah satu faktor di dalam penyebaran trematoda. Ini gejala klinis tergantung dari jenis cacingnya. Jadi trematoda masing-masing kalau di usus tentu gejalanya nanti ada kaitannya dengan patologi pada organ pencernaan ya. Jadi kalau dia di paru tentu nanti berkaitan dengan patologi pada traktus respiratorius, ada yang juga yang di urin, ya, ada juga yang di darah. Dan ini masing-masing tergantung dari lokasinya, dari organ yang terinfeksi dan kondisi umum dari hospesnya. Tahapan penyakit kurang lebih hampir sama, jadi ada stadium prepaten atau masa inkubasi, akut dan kronis. Pencegahan, ya, pencegahan ini dengan penguatan penderita, jadi ada desinfeksi dan sanitasi pembuangan tinja, urin dan sputum, ya, tidak lagi BAB, BAK di sepanjang aliran sungai, kampanye anti moluska atau keong air tawar, ya. Pendidikan terutama menyangkut mandi atau makan. Ya, satu lagi sebetulnya di sini adalah edukasi berkaitan dengan makanan ya. Jadi pengelolaan makanan. Trematoda ini sangat relate dengan kebiasaan makan yang setengah matang ataupun mentah ya, untuk ikan ya, udang, kepiting ya, yang pada sebagian masyarakat. Kalau pada trematoda ini pada masyarakat Asia Timur banyak juga kasusnya, mungkin di Indonesia belum terlalu menjadi fokus ya untuk riset, sehingga mungkin kasusnya belum banyak diketahui. Tapi kalau di luar ini banyak juga. Kita mulai dengan trematoda usus. Sesuai namanya, jadi habitatnya nanti ada di usus. Membutuhkan dua tuan rumah perantara. Ada TRP satunya apa? TRP satunya masih ingat? Apa TRP 1 dari trematoda usus? Keong, dok. Keong Keong air. air. Ya, betul, keong air ya. Kalau TRP 2-nya apa? Ikan. Ikan, udang. Ikan air. Oke, baik ya. Baik, alhamdulillah masih nyimak nih. Jadi untuk trematoda usus ini ya tergantung dari spesiesnya. Yang kita pelajari pada kesempatan kali ini hanya Phaseolopsis busci ya. Jadi kalau di kurikulum yang lama semuanya dipelajari ini. Gejala tergantung dari jenis atau banyaknya stadium cacing dan kondisi tubuh penderita. Gejala klinis bisa karena oleh trauma ya. Jadi pergerakan si cacing pada mukosa usus itu disebut sebagai trauma, bukan si cacingnya itu berduri-duri, bukan ya. Jadi pada prinsipnya cacing ini adalah benda asing. Jadi kalau benda asing menempel pada organ tubuh kita, tentu akan menyebabkan terjadinya reaksi tubuh ya. Sehingga akan timbul trauma, ada proses peradangan dan mungkin juga ada ulcerasi, jadi perlukaan pada mukosa ususnya ini oleh cacingnya. Bisa timbul obstruksi. Jadi kalau jumlahnya banyak ya, kalau usus besar ya besar, memang dia mungkin tidak akan tersumbat. Tapi kalau dia pada usus kecil ya, pada duodenum, jejunum atau ileum, intestinum minus, ini bisa akan menyebabkan terjadinya obstruksi ya, sumbatan. Dan juga bisa karena toksin, karena parasit mengeluarkan zat beracun ya. Jadi yang perlu diingat bahwa setiap organisme ataupun benda asing yang masuk dalam tubuh kita itu pasti akan menyebabkan reaksi alergi atau bahkan pada beberapa spesies dia akan mengeluarkan toksin. Ya. Untuk infeksi ringan, ya saya bilang tadi kalau letaknya di usus tentu terjadi gejala-gejala yang pada gastro ya. Pada infeksi ringan ini ada diare, sakit perut, infeksi berat bisa terjadi nyeri perut, astenis, ya. Kemudian timbul gejala toksik umum dan keluhan alergi.
Diagnosa dengan menemukan telur di dalam tinjanya. Nanti di praktikum kita bisa lihat telurnya. Pencegahannya dengan pengobatan penderita, disinfeksi, kampanye anti moluska, dan kalau makan TRP dimasak dulu dengan baik. Ya. Untuk materi nanti saya kompilasi ya, jadi yang tidak spesies yang tidak kita pelajari saya exclude, jadi dijadikan dalam satu materi. Kita mulai dengan Phaseolopsis busci. Busci ini dia merupakan spesies trematoda yang paling besar. Ya. Epidemiologi ditemukan di Indonesia, RRC, Taiwan, dan Vietnam. Habitat terutama usus halus pada duodenum dan jejunum. Karena posisinya habitatnya pada usus halus, maka bisa menyebabkan obstruksi ketika jumlahnya sangat banyak. Ya, pas-pas definitif manusia, babi, dan juga anjing. TRP satunya ini keongnya ya. Ini keong-keong yang kita lihat kayaknya cangkangnya bagus-bagus gitu ya. Ada namanya kita mainin waktu kecil-kecil itu. Ini bisa menjadi TRP1 ya. Jadi ada beberapa spesies. Ini genus dari Segmentina spesies. Hephaetis dan Giraulus. Spesies perantaranya ini adalah tumbuhan air. Ya. Jadi tumbuhan air, contohnya adalah Trapa bicornus, lengkok, Eliocaris tuberosa, water chestnut, ada eceng gondok ya, Salvinia natans. Ini eceng gondok. Tahu eceng gondok nggak? Tahu. Ipan lihat eceng gondok di mana, Pan? Di Danau Toba, Dok. Iya, sering ditemukan di danau-danau ini, ya. Jadi dia kadang banyak jumlahnya ya. Dan ini ternyata adalah TRP2 ya dari Phaseolopsis busci. Ini Segmentina hemisporella, ini Segmentina hemisporella juga. Nah, ini transparan ya namanya. Cantik-cantik. Morfologi dan siklus hidup, ini cacing dewasanya panjang ya sampai bisa 2 cm, 8 sampai 20 mm. Batil isapnya 0,5 dan batil isap perut 2 sampai 3 mm. Jadi fungsi batil isap ini kira-kira buat apa? Ada yang tahu nggak? Nempel, Dok. Iya, betul. Betul. Kamu panggilannya Daniar atau Rie? Iya, Dok. Ya, betul Rie. Jadi ini untuk menempel. Jadi ingat tadi selain batil isap ada namanya saker ya untuk ini ya. Cecum tidak bercabang, testis 2 bercabang letaknya berurutan, uterus berkelok-kelok berisi telur 21.000 sampai 28.000. Telurnya beroperkulum, ya ukuran-ukuran nggak perlu kamu ingat ya. Ini kalaupun ujian ujian praktikum nggak pernah saya tanya ukurannya berapa. Karena saya juga nggak ingat ya. Masa saya ingin kamu ingat semua, saya aja enggak gitu. Pematakan di air 3 sampai 7 minggu, yang jelas kalian paham ya bentuk telurnya secara umum itu ada operkulumnya, terus mungkin nanti siklus hidupnya seperti apa ya, ada TRP1, ada TRP2 gitu ya. Terus perubahan dari spor dari redia sampai ke serkaria ini juga dari merasidium sampai ke serkaria di mana dan seterusnya, ini yang kalian apa secara umum. Ya, gejala klinik oleh traumanya ini ada peradangan dan ulcerasi mukosa usus. Jadi ulcerasi mukosa usus bisa bentuknya nanti ada lendirnya gitu ya. BAB-nya kalau obstruksinya juga bisa kalau jumlah parasitnya banyak. Ini dapat menyebabkan gangguan sekresi cairan usus, toksin ya, mengeluarkan toksin. Sehingga pada infeksi ringan ini ada diare, sakit perut. Pada yang berat nyeri di daerah lambung, astemis, timbul gejala toksik umum dan keluhan ringan, alergi, kadang-kadang anemis, ringan, eosinofil, leukocytosis. Ya. Kematian karena intoksikasi. Jadi kalau jumlahnya udah banyak betul, ya, sudah terjadi obstruksi, ini bisa terjadi kematian karena toksin yang dikeluarkannya terlalu banyak. Ya.
Diagnosanya dengan menemukan telur dalam tinjanya, pengobatan dengan tetrachloroethylene atau hexyl resorcinol, pencegahan mengobati penderita, dan ini hospes reservoir yang lain. Memusnahkan keong, tumbuhan air sebagai TRP-nya, memasak dulu TRP sebelum dimakan. Terus saya pikir ini nggak ada yang makan ini ya, enceng gondok ya. Jadi TRP 2-nya mungkin nggak ya. Baik, itu untuk materi pertama. Nematoda usus hanya satu spesies. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita sambil jalan ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Hati dan trematoda paru. Kalau tadi usus yang kita pelajari adalah Phaseolopsis busci. Nah, untuk spesies dari trematoda hati, ini ada Clonorchis sinensis, Phaseol hepatica, Dicrosolium dendriticum, Opisthorchis felinus, dan Opisthorchis mucerinus. Kita akan belajar dua spesies di sini, yaitu Clonorchis sinensis dan Phaseol hepatica. Habitatnya ini pada saluran empedunya hati, klinis terutama karena adanya Izin dok, penyumbatan saluran empedu. Gimana? layarnya belum kelihatan dok, share screen-nya. Oh, masih pause ya? Baik, sudah terlihat dok. Oke. Baik. Udah kelihatan ini? Pause lagi ya? Oke, udah nampak? Sudah terlihat dok. Ya, jadi umumnya pada saluran empedu, klinisnya bisa umumnya terjadi karena ada penyumbatan saluran empedu. Diagnosanya sama ya dengan menemukan telur pada tinja. Ya, ini anatominya. Jadi dia pada saluran empedu atau ductus hepaticus. Ini saluran. Tergantung spesiesnya. Jadi ada yang langsung masuk ke saluran empedu. Ini contohnya adalah Clonorchis sinensis. Ya. Di sini. Ya, Clonorchis sinensis. Ada yang menembus dinding usus, baru masuk ke saluran empedu. Contohnya adalah Phaseola hepatica. Sesuai namanya ya. Jadi Clonorchis sinensis. Sinensis itu Cina. Ya. Jadi Clonorchis sinensis ini epidemiologinya di daerah timur jauh, RRC, Jepang, Korea, dan Taiwan. Ini yang saya sampaikan di depan, ini berkaitan dengan kebiasaan pola makan, ya, style makan dari masyarakat di sana. Jadi habitatnya di saluran empedu, kadang-kadang saluran pankreas dapat hidup panjang ya, sama kayak usia kita. Bisa sampai 20 sampai 25 tahun. Ini udah hospes definitifnya, terutama manusia, kucing, dan anjing. HP1 atau TRP1-nya ini keong, ya. Genus Bulinus, Paracusaurus, Alosima, Bitinia, dan Tiara semisulcospira.
HP2-nya atau TRP2-nya ini ikan, ya, ada ikan salmon, Robidae, Anabantidae, dan Cyprinidae. Ini mirip ikan emas. Oke. Ini TRP2-nya. Ya, ini morfologi cacing dewasa Chlorornis sinensis. Ukurannya pipih memanjang, ukuran 10 sampai 20 mikron sampai 3 sampai 5 mm bukan mikron, bagian posterior agak membulat. Ada batil isap kepala sedikit lebih besar daripada batil isap perutnya. Ya, testis berlobus atau bercabang berurutan sebelah posterior dan ektorim yang lebih kecil. Ini nanti bisa diperjelas ketika kita praktikum. Nah, ini gambarannya. Ya. Batil isapnya nggak kelihatan, ada satu di sini harusnya. Ya, sama ada yang di bagian perut. Kursor saya kelihatan nggak? Terlihat dong. Kelihatan. Oke. Ini pada tikus. Ini morfologi telurnya. Jadi yang di paling atas ini yang kita sebut sebagai operculum. Jadi operculum itu kayak tutup, ya, kayak punya tutup dia. Nah, telur ini akan diletakkan di saluran empedu dan keluar bersama tinja. Ini serkarianya, ya. Ini serkaria itu dia akan berpindah dari TRP1 ke TRP2, ya. Kalau perubahan tadi masuk ke TRP1 dalam bentuk mirasidium, di TRP1 dia berubah, ya, jadi Sporophysta redia, ya, serkaria. Setelah jadi serkaria, dia akan keluar dari TRP1, dia akan berenang mencari TRP2. Ya. Jadi di TRP2 baru dia akan masuk ke dalam ikan tadi dan berubah, ya, menjadi metaserkaria di dalam otot ikannya. Kapan manusia terinfeksi? Ketika manusia ini memakan ikan setengah matang, ya, atau mentah. Ya, kita lihat kalau di Jepang itu suka, ya, makan ikan yang setengah matang atau mentah. Cina juga sama, ya, Korea juga sama kebiasaannya kurang lebih, dan ini bisa menjadi lokus untuk infeksi kepada manusia. Ya, ini metaserkarianya ini ada di dalam otot ikan, ya. Ya, ini yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi dia akan masuk karena makan ikan yang terinfeksi tadi, lalu di dalam duodenum larva keluar dari kista masuk ke dalam saluran empedu dan cadang-cadangnya. Ya. Gejala klinik, jadi pada saluran empedu dia akan membuat terjadi reaksi benda asing. Ada reaksi radang, ada fibrosis, ya. Jadi nanti ada terjadi kerut-kerutan, jadi ada jaringan parut, ada destruksi parenkim hati, ya. Jadi sel-sel hatinya jadi rusak. Nah, sehingga pada infeksi yang ringan ini bisa saja, ya, tanpa ada gejala atau gejala ringan. Barangkali yang masuknya sedikit atau mungkin jenis kebetulan yang masuk sinensis yang dia tidak terlalu patogen, ya. Tapi kalau jumlah cacingnya bertambah banyak, ini bisa terjadi gangguan pencernaan, rasa tidak nyaman di epigastrium, berat badan yang menurun, ya, terus nanti terjadi bendungan saluran empedu, hepatomegali, dan bisa menimbulkan terjadinya edema. Infeksi berat, ya, ini bisa terjadi sirosis hepatis. Jadi sirosis hepatis ini bisa karena penyakit cacing, ya, karena trematoda, yaitu Chlorornis sinensis, anemis, asites, ya, dan icterus. Jadi kalau kalian nanti masuk ke penyakit dalam, misalnya, ya, ketemu pasien sirosis hepatis, jangan berpikir sirosis hepatis hanya karena penyakit yang common, misalnya dia dari hepatitis atau sejenisnya, tapi bisa juga karena adanya Chlorornis sinensis. Ya. Terutama kalau misalnya ternyata riwayat penderitanya ini adalah warga negara asing, atau kalian nanti prakteknya di Korea misalnya, ya. Jadi kalau di sana sirosis hepatisnya mungkin yang lebih dipikirkan adalah karena adanya infeksi Chlorornis sinensis. Nggak menutup kemungkinan nanti ada yang praktek di Korea atau di Jepang, ya. Karena mereka juga nanti akan praktek di negara kita, ya. Diagnosa dengan menemukan telur dalam tinja, reaksi imunologi. Ini nanti pemeriksaan dengan pemeriksaan imunologi. Pengobatannya justru ini kita menggunakan kloroquine, ada perbaikan tetapi tidak membunuh seluruh cacingnya. Jadi termasuk masih
menjadi kendala karena kita tidak bisa menuntaskan pengobatan karena cacingnya tidak semuanya mati. Ini masih sampai sekarang masih di dalam tahap pengembangan untuk pengobatan clonosis sinensis. Pencegahan itu lebih baik dengan pengobatan penderitanya memasak dengan sempurna, ya ikan yang tadi salmon ya, memasak dengan sempurna dengan pengasinan, pendinginan, pemberian cuka bagi ikan yang akan dimasak. Baik, terus kita ke langsung tutup ya. Masalah hepatika. Ya, ya, pasial hepatika ini lebih luas. Kalau tadi banyak di daerah Asia Timur atau Timur Jauh, ini kosmopolit, terutama di daerah peternakan yang besar-besaran. Nah, jadi daerah Kuba, Perancis, Inggris, dan Aljazair. Mungkin tidak menutup kemungkinan di daerah lain seperti mungkin di Australia, itu kan banyak juga peternakan besar-besaran. Di Indonesia juga ada ya peternakan di berbagai tempat. Tapi ya kembali saya sampaikan mungkin kenapa seolah-olah kasusnya nggak banyak di negara kita, karena penelitian ataupun kita juga ketika menghadapi pasien barangkali tidak terpikirkan penyebabnya adalah pasien hepatika. Ya. Seperti tadi saya menyampaikan cirrhosis hepatis jarang memikirkan itu karena clonosis sinensis, barangkali dia memikirkan karena penyakit yang lain. Ya. Nah, habitat sama di saluran empedu. Ya. Proses definitifnya manusia, biri-biri, serta binatang ternak lain. Perantara satu ini adalah keong, ya. Limnaea, Sui Hui ini di Taiwan. Perantara duanya ini adalah tumbuhan air atau selada air. Ya, ini bentuknya ada kambing. Eh, maaf dok, untuk slide-nya tidak berjalan. Coba pause ya, coba. Ini sudah nampak? Sudah dok. Ya. Ya ini ya. Jadi ini kalau diperhatikan misalnya pada Idul Adha ya, pemotongan kambing atau sapi, bisa saja ditemukan cacing seperti ini ya pada daerah hatinya. Ya. Ya, telur berukuran 140 kali 80 mikron. Ini muter nggak? Jalan ya? Masih di Belum, Dok. epidemiologi dok. Waduh. Oke, kita nggak usah di ini aja Pak ya. Oke. Ini cukup kelihatan? Kebaca nggak? Terlihat nggak gambarnya? Lihat, Dok. Tepat dok. Oke, nggak usah di eh, full screen ya. Ini telur matang di air menetas setelah 9 sampai 15 hari. Jadi tadi masih ingat telur akan berubah jadi merasidium, merasidium masuk ke TRP1, terjadi perubahan jadi sporokista, redia 1, redio 2, serkaria, serkaria akan keluar dari keong akan masuk ke TRP2. TRP2-nya tadi adalah tumbuhan air ya, selada air. Ini gejala klinik. Nah, dalam perjalanan larva dari Fasciola hepatica ini, ya, migrasi dari rongga peritoneum menimbulkan lesi ektopik sehingga terjadi abses dan fibrosis di jaringan lain. Bisa di paru-paru, buah kulit, otak, dan mata. Jadi secara patogenesis, secara patologis,
Fasciola hepatica ini lebih parah lah ya dibandingkan dengan Chlorornis sinensis, ya. Karena dia migrasi larvanya saja bisa menimbulkan gejala seperti ini, dia bisa menembus rongga peritoneum. Adanya cacing pada hati dan saluran empedu menimbulkan sakit kepala yang hebat, demam, menggigil, urtikaria, sakit daerah substernum dan perut kuadran atas yang menyebar ke belakang dan ke bawah. Ya. Jadi gejalanya lebih parah daripada Chlorornis sinensis. Cacing dewasa berada dalam saluran empedu, menimbulkan kerusakan epitel dan reaksi radang. Jumlah banyak bisa menimbulkan stirosis juga, ya. Jadi kehancuran sel hati, terjadi serosis, ya, kerusakan epitel empedu, dan menimbulkan abses berisi telur cacing. Diagnosa menemukan telur di dalam tinja atau cairan empedu. Pengobatannya dengan HCl-N-metin, pencegahan sama ya dengan pencegahan yang lain. Oke, selanjutnya trematoda darah. Wah, ini agak berbeda ya TRP-nya. Ini adalah Paragonimus westermanii, spesiesnya. Epidemiologinya kosmopolit, dijumpai di Jepang, Filipina, Korea, India, Mongoltai, Thailand, Mongoltai ya, Taiwan, Afrika. Nah, sama ya. Jadi kembali lagi ke kebiasaan pola makan dari masyarakat setempat. Jadi ini berkaitan dengan makan ketam atau kepiting, ketam yang besar-besar itu ya, kepiting yang besar itu, yang mentah atau setengah matang. Indonesia merupakan infeksi autokton ya pada binatang, pada manusia sebagai kasus import. Nah, ini memang enak ya makan ini. Cuma dipastikan harus dalam kondisi matang. Ya. Ini adalah TRP2-nya, Potamon spesies, ya, Potamon spesies, Sesarma spesies, dan udang batu atau crayfish. Jadi tetap walaupun mungkin bisa saja di kasus di negara kita memang sepertinya belum banyak, karena yang saya bilang tadi belum pencatatan medis di negara kita ini kan masih semrawut ya. Kasus kadang-kadang bisa diperbanyak atau bisa dihilangkan. Jadi kalau kebijakan rencana kebijakan itu apa akan berakhir endemis atau apa ya bisa hilang kasusnya. Tapi kalau misalnya ini bisa jadi banyak gitu ya. Nah, makanya pencatatan ini masih belum bagus di negara kita. Kalau untuk TRP2-nya ada ya. Ya, Potamon ini kan banyak nih. Udang batu juga banyak. Ya, makanya kita juga perlu hati-hati ya di dalam pengelolaan makanan. Ini morfologi cacing dewasanya warna coklat, sedang aktif menyuplai sendok. Gimana bentuk sendok dok? Nggak ada gambarnya di sini, nanti pas praktikum ya kita lihat perbedaan-perbedaan spesiesnya seperti apa. Batil isapnya baik yang oral maupun ventral yang sama besarnya. Hidup dalam kista di paru-paru. Tiap kista berisi 2 ekor cacing, juga dapat dijumpai pada organ yang lain. Ini morfologi telurnya, ada operculum ya telurnya. Siklus hidupnya kurang lebih sama, jadi telur netes, terus nanti pirasidium masuk ke TRP1, berubah jadi redia 1, redia 2, ya, menjadi set karya, nanti set karya akan keluar menuju TRP2 dan berubah menjadi metaset karya. Ya, kita terinfeksi dengan memakan TRP2 yang dimasak tidak sempurna. Begitu masuk di dalam tubuh kita, maka di dalam duodenum dia akan eksistasi. Jadi metaset karya tadi ya itu semacam hampir mirip dengan kista, dia akan menetas ya, bukan menetas apa, berubah ya menjadi larva, menembus dinding usus, masuk ke rongga perut, menembus diafragma, ke rongga pleura, dan akhirnya masuk paru-paru. Kadang-kadang bisa masuk ke organ yang lain juga. Ini ya. Jadi dia akan masuk tertelan ya, masuk ke dalam usus ya, di duodenum tadi, eksistasi larva, lalu larva ini bisa juga dia regurgitasi ya. Jadi dari ini masuk ke saluran respiratorius dan ke paru-paru.
Nah, ini bisa ya, karena tadi selain dia ke paru-paru, ada kemungkinan juga larvanya ini masuk ke organ yang lain. Ya. Contohnya ini bisa ditemukan pada otak. Orang gadis Jepang umur 21 tahun, jadi meninggal ya, terus di otopsi ternyata pada otaknya ditemukan adanya paraganglioma. Gejala klinis, begitu dia masuk, dia akan membuat reaksi benda asing ya, jadi ada fibrosis jaringan parut ya, terus nanti ada pembentukan kista ya, darah turunan serta telur cacing di sekitar kista. Mula-mula gejala timbul berupa batu kering, kemudian hematu berwarna coklat karat, terutama pada waktu bangun pagi disebut sebagai endemik hemoptysis. Kemarin ketika saya ke Korea ya, jadi kalau negara kita ini kan masih fokus dengan kecacingan oleh cacing nematoda ya. Jadi kayak cacing belang ya, cacing cambuk ya, Oscariasis, Trichuriasis, Oxyuriasis atau permian itu masih menjadi masalah di negara kita. Tapi kalau di Korea itu sudah bebas dari penyakit itu ya. Jadi mereka pernah juga mengalami fase yang sama dengan negara kita, tapi dengan kebijakan pemerintahnya, pengobatan massal di seluruh sekolah dasar, terus juga perbaikan lingkungan, higien personal segala macam, akhirnya penyakit karena kecacingan ini itu bisa dihilangkan dari negara saya. Nah, sekarang mereka fokus dengan ini, Paragonymous westermani ini. Jadi kalau kita orang batuk darah lantas mikirnya pasti TB. Nah, kalau di sana enggak. Karena ada kebiasaan makan masyarakat Korea yang setengah matang atau mentah tadi, maka setiap orang dengan batuk darah pasti ada screening Paragonymous westermani ini. Dan ternyata angkanya lumayan banyak oleh kasus ini. Ya. Kemarin profesornya nanya di Indonesia gimana? Kalau Indonesia batuk darah mesti mikirnya TB ya, jarang kita memikirnya ke arah sini gitu. Ya mungkin perlu ada riset nanti. Saya udah pernah bicara dengan Dokter Ica ya dari bagian pulmonologi ini gimana kalau siapa tahu kasus TB di Indonesia ini ternyata bukan hanya TB, tapi bisa saja dia batuk darah karena infeksi dari Paragonymous westermani. Ya, gejala klinik bisa juga timbul karena cacing dalam perjalanannya dapat tersesat, ya. Tadi bisa sampai kemana-mana saya bilang, ya. Tidak hanya di paru. Nah, kalau dia sampai di otak, maka menimbulkan gejala epilepsi. Ya. Terus juga bisa gejala stroke, bisa hemi atau monoplegi. Hemi itu dia setengah tubuh ya, atau gejala lain tergantung dari lokasi otak yang diserang. Jadi kalau dia kebetulan yang diserangnya adalah pusat bicara, nggak bisa ngomong orangnya. Tapi kalau dia pusat motorik, maka dia akan kejang-kejang. Ya, tergantung dari lokus di mana otak ini terdapat cacingnya. Diagnosa dengan menemukan telur dalam sputum atau di dalam tinja, reaksi imunologi. Jadi khusus kalau yang tadi kan telurnya hanya di dalam tinja ya, baik usus maupun yang hati. Kalau ini karena dia hidupnya di paru, bisa ditinja, bisa juga dari sputumnya. Ya, bisa ditemukan telur. Pengobatan dengan kloroquine, bitionol, diklofenol, pencegahan dengan pengobatan penderita, dan yang paling penting pencegahan adalah pengelolaan bahan makanan, baik itu ketam maupun udang batu ya, ini dimasak harus dengan sempurna. Baik, ini slide terakhir ya. Kalau ada yang bertanya silahkan langsung saja. Ini bahannya banyak, ini bahan di dua kuliah dijadiin satu sebetulnya. Izin bertanya dok, Ya silakan. yang untuk cacing yang pada paru-paru, Mm-mm. kan tadi dibilang kalau diagnosanya itu menggunakan telur dalam sputum atau tinja. Nah kalau Ya, misalnya cacingnya itu di paru-paru, kenapa bisa ditemukan telur di tinja dok? Terima kasih. ya. Ya, karena fase fase sebelumnya kan dia sebelum ke paru ada di usus dulu ya. Ya, jadi ada sebagian yang memang tetap di usus ya, dia sebagai produksi sehingga ada di dalam tinja.
Ada juga dia yang ke paru-paru atau ke organ yang lain. Jadi bisa ditemukan baik di tinja maupun di sputum. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama Mas Kia. Ini paus juga. Ini masih paus ya. Kelihatan? Bukan? Masih loading, Dok. Ya, di paus ya. Masih belum bisa. Belum, Dok. Kalau ini muncul, Sudah, Dok. ya ini pakai bentuk PDF ya. Ya, kelihatan ya. Oke, kita lanjut. Untuk trematoda darah, saya sampaikan di awal bahwa trematoda darah ini berbeda dengan trematoda yang lainnya. Jadi kalau yang tadi dia bentuknya seperti daun ya, kalau di sini enggak, dia bentuknya elongated atau memanjang ya. Jadi dia untuk trematoda darah ini kelamin terpisah. Kalau yang trematoda lain dia hermaprodit ya, dia nggak butuh pasangan. Kalau trematoda darah ini justru couple ya, kemana-mana selalu ditemukan berdua. Ini fakta ya. Jadi kalau trematoda darah ini dia selalu dalam kondisi couple ya, selalu bersama. Hanya membutuhkan satu tuan rumah perantara. Kalau tadi dua masih ingat ya, tuan rumah perantara satu itu pasti keong. Yang keduanya itu macam-macam ya, bisa tumbuhan air, bisa ketan, bisa ikan, bisa udang ya. Nah kalau trematoda darah ini dia tidak hanya butuh satu tuan rumah perantara saja, yaitu keong. Telur tidak beroperkulum, ya, servaria ekornya bercabang. Tadi ingat
Kalau yang trematoda yang lainnya, dia serkarianya dia tidak bercabang, ya. Kalau ini ada cabangnya, masuk ke dalam tubuh definitif secara langsung. Jadi dia tidak ada fase metaserkaria. Kalau yang tadi keluar dalam bentuk serkaria dari TRP1 masuk ke TRP2 menjadi metaserkaria di dalam otot TRP2. Masih ingat ya? Nah, kita temukan entah itu selada air, entah itu ketan, entah itu ikan ya, baru bisa terinfeksi. Nah, kalau ini diaktif, jadi nanti serkarianya ini akan langsung masuk ke dalam tubuh manusia atau tuan rumah definitif yang lain. Ada 4 spesies Schistosoma ini, Hematobium, Mansoni, Japonicum, dan Mekong. Ya, habitatnya, jadi mereka itu akan hidup Japonicum, Schistosoma Japonicum ini pada vena mesenterica superior, ya. Schistosoma Mansoni ini pada vena mesenterica inferior, Japonicum sama Mekongi sama, ya. Schistosoma Japonicum sama Schistosoma Mekongi ini kurang lebih sama untuk habitatnya. Mansoni pada vena mesenterica inferior atau lebih bawah. Schistosoma Hematobium ini vena mesenterica inferior lebih bawah lagi. Terus dia vena hemorrhoidalis ya sekitar rektum, pudendalis dan plexus specialis. Sehingga Schistosoma Hematobium berbeda dengan yang ini. Ini bisa ditemukan di urin. Ya. Kenapa? Karena dia sudah ini pada plexus specialis ini sekitar dari vesika urinaria ya. Jadi ini sudah pada vena-vena pada bagian arah ini apa perdarahan untuk daerah urinarius. Jadi secara umum ada kita bagi menjadi dua. Jadi ada namanya sistosomiasis ya. Penyakit yang disebabkan oleh sistosoma kita sebut sebagai sistosomiasis intestinalis. Ya, ini pada Schistosoma japonicum pada Mansoni. Ini pada vena-vena sekitar dari saluran cerna dan vesikalis, Schistosomiasis vesikalis oleh Schistosoma hematobium. Jadi untuk lokasinya kan dia sudah pada daerah sekitar sistema urinarius ya, vesika urinaria. Siklus hidup, telur akan diletakkan pada kapiler darah dan vena. Selanjutnya keluar dari pembuluh darah sampai lumen usus atau kandung kencing dalam tinja atau urin menetas dan keluarlah mirasidium. Selanjutnya mirasidium akan berenang ke TRP1 ya, keong tadi sama TRP1-nya akan terjadi perubahan dari mirasidium sporokista 1, 2 ya, pedia, terus jadi serkaria, dan serkaria dia akan keluar secara aktif, dia akan menembus kulit ya, beda dengan yang tadi. Selanjutnya akan masuk ke dalam kapiler darah sampai ke vena kecil pada usus maupun pada kandung kencing. Nah ini ya. Ini bedanya. Jadi dia ini telur, bentuk telurnya unik-unik ya. Nanti ada sendiri. Ini ada mirasidium dari telur, dua mirasidium menjadi sporofista, menjadi serkaria. Ini di dalam tubuh keong. Ya. Lanjut serkaria ini akan bergerak aktif menembus kulit. Begitu dia masuk ke dalam kulit, serkaria ini akan melepaskan ekornya dan masuklah ke dalam tubuh manusia. Lalu pindah ke kapiler darah sekitar usus maupun di sekitar vesika urinaria. Ke Japonicum sesuai namanya, ya, ini daerah Asia Timur di Jepang, mungkin kasus pertama dan ditemukannya. Fokus infeksi ditemukan oleh Brook dan Tess. Nah di Indonesia ada ya, sampai sekarang pun masih menjadi masalah di daerah sana, yaitu di daerah Danau Lindu, Pulau Sulawesi. Masih sampai sekarang. Padahal dari tahun berapa sampai sekarang masih menjadi masalah di sana. Dan di daerah sepanjang Sungai Mekong, ya, di daerah Thailand ya, ini ada kita temukan yang mirip spesiesnya dengan spesies Japonicum, yaitu Schistosoma mekong. Jadi yang dewasanya ini ada kelamin terpisah, jantan, ukurannya lebih kecil ya dibandingkan betinanya. Jadi kalau pada parasit ini, pada hewan ini umumnya cacing betinanya lebih besar pada badan jantannya.
Ada integumen ditutupi duri-duri halus yang lancip, punya 6-8 buah testis. Yang betina ini ovarium di belakang pertengahan tubuh, terus saluran panjang lurus berisi 5-50 butir telur. Ini telurnya. Ya, pada Japonicum ya, ini ada namanya lateral knob atau tombol kecil. Ya, ya ini yang Mekoni atau Japonicum, dia ada lateral knob. Jadi di sini ada semacam bintil kecil. Ya, ini nggak terlalu jelas. Kalau yang ini adalah hematobium, yang ini adalah mensona. Ya, ini hospesnya. Oncomelania nosophora, formosana, Oncomelania ventus, dan quadrasi. Ini serkarianya, cabang 2. Ya, epidemiologinya di daerah oriental, maka kita kenal juga penyakitnya selain disebut sebagai Schistosomiasis japonica, bisa juga, kalau di soal bisa aja saya ubah menjadi penyakit oriental schistosomiasis atau Katayama disease. Ya, sama ini ya. Jadi nggak lantas saya bilang Schistosomiasis japonica, nanti kalian mudah betul menebaknya ini Japonicum pasti. Ya, bisa saja saya menanyakannya adalah penyakit Katayama disease. Ya. Jadi di Jepang sudah dari tahun 60 sudah ada, ya di Cina sempat jadi problem kesehatan masyarakat. Mungkin kalau sekarang angka kasusnya tidak sebanyak itu lagi. Ya. Nah di Indonesia dari tahun 71 sampai sekarang ini masih di daerah yang sama, ya di daerah Danau Lindu. Organ yang sering diserang ini saluran pencernaan makanan, saluran cerna dan juga hati. Ada 3 stadium, stadium inkubasi, ekstrusi atau peletakan telur, dan proliferasi jaringan dan adanya perbaikan. Ya, gambaran klinik bisa karena keracunan dari produk cacingnya atau dari telurnya, dan bisa terjadi reaksi alergi sistemik ya. Manifestasi klinisnya bisa disentri, fibrosis hepatik, splenomegali, appendicitis, obstruksi intestinal, pneumonitis. Ini bisa ke organ-organ lain juga ya. Ya, sindroma cerebral, mielitis, intoksikasi konstitusional, dan berbagai macam bentuk kanker lainnya. Japonicum ini adalah Schistosoma yang paling patogen dan paling resisten pada pengobatan. Diagnosa dengan menemukan telur di dalam tinja dan diagnosa serologis. Obat-obatannya ini, cuman sampai sekarang memang masih belum terlalu menjanjikan ya, belum terlalu menggembirakan untuk pengobatan Schistosoma Japonicum. Tartar emetik, praziquantel, oxaminiquin, iridazole. Selanjutnya Mekomi. Mekomi secara bentuk anatomis itu mirip dengan Japonicum. Telurnya mirip, jadi dia terletak di sepanjang Sungai Mekong, daerah Laos Utara dan Kamboja, ya, daerah Thailand, sehingga disebut sebagai Schistosoma Mekomi. Ini bentuk gambarnya, cacing betinanya lebih pendek malah ya kalau yang ini, kalau yang tadi lebih besar. Ini telurnya ini lateral knob ya, ada bintil kecil, ini lateral knob. Tidak bisa dibedakan dengan telurnya Schistosoma japonicum, sama. Ya. Habitatnya hampir sama dengan Japonicum. Nah, bedanya dengan Japonicum, telurnya lebih kecil ukurannya, tapi sangat relatif yang membedakan besar atau kecil antara dua telur. Tuan rumah siput berlainan. Jadi kalau tadi apa ya? Tadi saya lupa nih. Kalau yang ini adalah Neotricula aperta, periode perepatannya lebih panjang. Mekongi ternyata lebih patogen dari Japonicum. Nah ini Neotricula aperta, ada kelas alpha, beta, dan gamma. Ya, jadi PRP-nya ditemukan terbatas pada kanal utama. Jadi kalau sepanjang Sungai Mekong itu sungai besarnya, ya jadi bukan anak-anak sungainya, itu disebut sebagai kanal utama.
Tingkat infeksi tertinggi pada anak-anak. Anak-anak mungkin sering bermain di sungai ya, dengan orang tua. Patologi dan simptomatologi, banyak ditemukan adanya kelainan hepatomegali, splenomegali, dilatasi vena abdominalis superficialis, asites. Meconium lebih patogen daripada Japonicum dan menyerang terutama pada anak-anak. Seringkali dia mix dengan cacing trematoda hati, ya, yaitu Opisthorhis viperini, disertai adanya malnutrisi hepatosplenomegali yang lebih besar. Pengobatan, ya, sama aspek klinis, infeksi tidak dapat bedakan dengan Japonicum, diagnosa juga sama, pengobatan juga dengan menggunakan proantikonten. Pencegahan, ya, jadi pemberantasan siput dan pedoman pengendalian. Selanjutnya Mansoni. Schistosoma mansoni ini di daerah Afrika, ya, Egypt, Afrika Barat, dan di Amerika Selatan, Puerto Rico, Venezuela, dan Brasil. Ini Biompalaria spesies, TRP1-nya. Ya, ini ukuran cacingnya. Cacing jantan lebih kecil daripada cacing betina. Terus tidak beroperkulum sama. Dan dia punya duri samping. Kalau tadi lateral knob istilahnya. Kalau ini adalah duri sampingnya. Umumnya gejala sama dengan Japonicum. Jadi nanti sel karya menembus kulit. Nah, pada daerah tembusnya itu terjadi reaksi benda asing, urtikaria, kemerahan kulit, invasi pada hati, perdarahan, TVE, reaksi toksik dan alergi, gejala akut, dan pada stadium akhir bisa timbul hepatomegali dan splenomegali. Ya, sama seperti Japonicum tadi. Ini dari fibrosis, ini nggak bisa ditampilkan ya karena ini di PDF. Nah, ini ya. Ini adalah hepatosplenomegali pada portal hipertensi, jadi pada semacam sirosis juga, ya, situs dan splenomegali. Ini spider nevi namanya, ya, telangiectasis. Jadi ada semacam gambaran kayak jaring laba-laba ya. Jadi ini adalah lokus-lokus perdarahan, bintik-bintik perdarahan, pelebaran darah kapiler. Diagnosa dengan menemukan telur dalam tinja dan umumnya diagnosis. Selanjutnya schistosoma hematodium ini beda dengan yang lain. Ya, kalau hematodium ini dia pada kapiler urinarius. Ya. Penyebaran di Timur Tengah, panjang Sungai Nil, dan di Egypt sama Afrika Barat, Maroko, dan Portugal. Ya, sama nih. Kalau tadi Biompalaria ini adalah Bulinus spesies, Physopsis, dan Biompalaria juga sama. Ini morfologinya. Ya, jadi schistosoma hematobium ini dapat menyebabkan terjadi kencing darah hematuri. Infeksi ringan bisa timbul setelah bertahun-tahun, infeksi berat ini bisa timbul dalam hanya waktu 1 bulan. Gejala khasnya ada hematuri dan sistitis, infeksi saluran kemih ya pada vesika urinaria, dan terjadi disuri. Ya, ya ini ada gambaran dengan kontras ya, jadi dengan foto X-ray dengan kontras, ini terjadi pelebaran dari ureternya. Ini adalah vesika urinaria. Ya. Jadi pada daerah-daerah sini ini ada kalsifikasi. Jadi kalau kalsifikasi akan memberikan gambaran putih, ini harusnya kan hitam ya. Ya, hitam, tapi ini warnanya ini karena adanya kalsifikasi penimbunan kalsium pengakuran sehingga menyebabkan terjadinya sumbatan pada muara dari ureter yaitu vesika urinaria, akibatnya terjadi dilatasi atau pelebaran dari ureter. Diagnosa dengan menemukan telur dalam urin atau biopsi jaringan. Jadi kalau yang lain itu dari tinja, ini khusus untuk schistosoma hematobium, justru kita mendiagnosa dengan cara menemukan telur di dalam urinnya, ya. Dan imunodiagnosis, kalau ini sekedar tambahan saja, ini di blog ini ya,
dermatomuskuloskeletal. Fungsional dermatitis adalah dermatitis yang disebabkan oleh sistosa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bahan kuliah belum bisa saya share, nanti saya perbaiki dulu ya, supaya nanti bisa enak dikompilasi dalam satu PPT atau PDF. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Cukup? Baik, kalau cukup nanti jam 1 lagi ya kita ketemu ya. Julian, cukup Julian? Ada pertanyaan? Julian. Julian seperti bingung mencari tombol mic-nya ya. Baik, kalau tidak ada, saya pikir cukup. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Insya Allah nanti kita sambung dengan kuliah yang berbeda pada pukul 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Waalaikumsalam.